Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat jumpa kembali dengan media rohani Parakletos. Kali ini kita akan melanjutkan pembacaan artikel rohani Kristen yang berjudul Paulus Evangelis yang TSM Part 2, penginjilan yang tersistem. Sebab perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap itu bicara tentang sistem, karena hal di atas ada kaitannya dengan kelompok, organisasi, instansi baik pemerintah maupun instansi swasta. Sebagai organisasi atau instansi tentunya harus mempunyai aturan main. Aturan main itulah yang sering disebut sistem. Sedangkan arti kata sistematis itu sendiri adalah terstruktur menurut sistem atau memakai sistem dengan cara yang diatur dengan baik. Mengapa harus melakukan kerja dengan sistem? Karena yang kita hadapi itu bukan hanya darah dan daging atau perseorangan saja, tetapi menghadapi sistem atau kelompok yang mempunyai kekuasaan. Maka dari itu di dalam melakukan kerja evangelis harus juga menggunakan sistem supaya kerjanya sistematis, supaya kerja evangelis akan berhasil seperti yang telah diagungkan Tuhan Yesus kepada umatnya dan dari sejak zaman Rasul hingga sekarang ini dan di masa yang akan datang. Evangelis selalu berhadapan dengan sistem yang sering kali juga mengganggu aktivitas penginjilan itu sendiri. Tidak jauh berbeda juga dengan Rasul Paulus yang terlebih dahulu menghadapi hal yang sama seperti yang kita hadapi saat ini dan mungkin akan dihadapi oleh generasi umat Tuhan di masa yang akan datang. Bahkan mungkin ia bisa lebih kompleks lagi musuh yang dihadapi, penghalang yang dihadapi dibandingkan dengan kita saat ini, karena terlalu banyak permasalahan yang mendera Rasul Paulus sehingga sampai ia menyebutnya duri dalam daging. Tetapi semua permasalahan yang ada dan akan menghalangi kerja-kerja penginjilannya tidak akan melebihi kekuatannya. Oleh karena menghadapi banyak sekali sistem tersebut, maka Rasul Paulus berpikir, berucap dan bertindak positif dan tersistem juga supaya penginjilannya dilakukan bisa sistematif dan menghasilkan buah pertobatan. Salah satu kerja-kerja evangelis yang sistematis yang dikerjakannya melalui surat kepada jemaat dan surat pengembalaan kepada mereka yang sudah dewasa dalam imannya pada Kristus dan yang telah dipilih oleh Dia sendiri, di antaranya Timotius, Titus, dan Filemon. Penginjilan yang sistematis yang tetap dilakukan oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus adalah mengangkat beberapa orang murid untuk menjadi mitra atau rekan kerja penginjilan. Sistem pemuridan yang dibangun Rasul Paulus sungguh sangat efektif untuk melakukan penginjilan. Sistem yang dibangun oleh Rasul Paulus selanjutnya adalah persekutuan orang kudus yang sering disebut juga gereja. Gereja dibangun untuk mempersatukan mereka yang sudah berkomitmen untuk mengikut Kristus dan mengaku percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Gereja dibangun sebagai pusat beribadah kepada Allah dan kegiatan kerohanian yang lainnya, dan pusat kegiatan di luar ibadah yang lain.
Gereja dibangun untuk memisahkan mana yang pengikut Kristus dan mana yang bukan atau belum mengikut Dia. Dan mengapa membangun gereja? Karena membangun gereja sama dengan membangun sistem dan merupakan salah satu sistem yang dilaksanakan Rasul Paulus, karena tujuan utama dari penginjilan itu adalah memberitakan kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. Hasil penginjilannya dibuatkan wadah yang namanya gereja. Di dalam gereja itu ada pemimpinnya, penanggung jawabnya. Itulah yang disebut membangun sistem. Dengan membangun sistem itu, penata layanan gereja menjadi efektif. Di dalam gereja juga ada aturan main, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gereja atau ada ERT. Namun semua harus tetap berpegang teguh pada firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab harus tetap menjadi sumber dari segala sumber atau patokan utama gereja dan atau tertinggi kedudukannya. Seharusnya di era sekarang ini, kuasa khususnya di Indonesia, kerja-kerja evangelis harus semakin tersistem. Apabila tidak demikian, pasti akan mengalami kendala dan ujungnya akan menemui kegagalan. Supaya dapat berhasil dengan baik dan di dalam penginjilan, di samping harus membangun sistem yang baik, tetapi harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sebab yang kita hadapi adalah manusia era globalisasi yang kuat individualismenya, kapitalisme yang terimplementasikan di dalam kehidupan yang hedonis dan berporos pada harta, tahta, dan wanita atau pria. Itulah arti pentingnya kerja-kerja penginjilan yang tersistem supaya lebih sistematis. Namun jangan lupa kerja penginjilan harus tetap terpusat pada kuasa Roh Kudus dan kuasa firman. Sebab Injil ada kekuatan dan kebenaran Allah itu sendiri, karena firman itulah adalah Allah. Amin.